Shalom Bapak Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus pada saat ini Bapak Saudara. Sebelumnya mari kita bersukacita kepada Tuhan, dan biarlah sukacita Tuhan itu mengalir bagi setiap kita dimanapun saat ini kita berada. Haleluya. Terima kasih. Betapa
lebih lagi untuk nikmati hadirat dan kasih-Nya Bapak Saudara. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, mulut kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kita menikmati hadirat-Nya pada saat ini Bapak Saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Bapa membawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu Tuhan menjamah dan mengurapi setiap kami dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan. Baik kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada, kami percaya kemuliaan-Mu, urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu menjamah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu tak terbatas bagi kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siap menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Kau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Yes, Kau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Selama-lamanya ku memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu selama-lamanya.
kepadamu Bapa. Lewat pujian syukur kami mau persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus, amin. Terima kasih Bapa. Besar setiamu bagi kami Bapa. Haleluya. Kami mau lebih sungguh lagi Bapa, bawa pujian kepadamu Tuhan. Bapa, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Berkasih-Mu hidup kami Tuhan, di hidupku.
semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau siapkan ku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan, amin, masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Makasih Bapak. Benar Tuhan, semua baik Bapak, ketika hanya kehendak dan rencanamu yang terjadi Tuhan. Semuanya pasti baik. Biarlah kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu dan pujian penyembahan yang kami bawa, yang kami sembah kepadamu Tuhan. Saat ini Bapak, kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi Bapak mata rohani kami, telinga rohani kami, mulut rohani kami Tuhan, untuk membaca, mendengar, bahkan memperkatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami melakukannya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu yang disampaikan, itu semuanya datangnya dari-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami siap untuk membaca, mendengar, dan memperkatakan kebenaran firman-Mu Yesus. Hanya dalam nama yang baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Hari ini setelah kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, hari ini kita akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13a sampai dengan 16. Bapak Ibu Saudara boleh baca Alkitab yang sedang di rumah ataupun sedang dimanapun berada. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 92 ayat yang 13a sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16,
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hari ini kita akan sedikit membahas kenapa orang Kristen itu sering diibaratkan seperti pohon kurma, Bapak Ibu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan pohon kurma itu. Jadi pohon kurma itu ketika para petani menanamnya, Bapak Ibu sekalian, mereka itu akan menutup bibit tersebut dengan batu. Kalau kita pikir-pikir mungkin kenapa bibit itu ditutup dengan batu? Pasti kita berpikir bibit itu tidak akan tumbuh, tidak akan bertunas, bahkan mungkin akan mati, begitu Bapak Ibu. Tetapi ternyata mereka memiliki alasan ketika mereka menutup pohon kurma itu dengan batu tadi. Ternyata mereka itu bertujuan agar si bibitnya tadi ini tidak kena angin, begitu. Jadi batu itu bertujuan untuk melindungi tunas tadi, agar ketika ada angin si tunasnya tadi itu tetap aman, begitu. Tetapi kalau kita pikir-pikir, pasti si tunasnya ini akan mati, ataupun si bibit pohon kurma ini akan mati. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu, karena ketika pohon kurma ini ditutup dari atas, ternyata pohon kurma ini akarnya itu akan duluan bertumbuh atau duluan mencari tempat atau bertumbuh menjadi akar-akar yang kokoh, akar-akar yang besar. Ketika sudah akar-akarnya ini menguat, sudah kokoh, sudah cukup besar, lalu tunas itulah yang akan tumbuh ke atas. Nah, jadi ketika tunas ini mulai tumbuh dengan baik, tunas ini sudah mulai besar, jadi batu yang di atas tadi itu akan berlahan secara tidak secara berlahan batu itu akan tergeser, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah pohon kurma ini bertunas, batu itu akan lambat laun akan bergeser, begitu. Jadi kalau kita pikir-pikir bagaimana kenapa manusia atau kita orang Kristen ini diibaratkan seperti pohon kurma. Jadi akar pohon kurma tadi, Bapak Ibu, bisa diibaratkan seperti iman kita, iman orang benar, iman orang Kristen. Bagaimana ketika orang Kristen memiliki iman yang kuat, ketika dia mulai menjalani hidupnya, ketika dia mulai berjalan, maka dia tidak akan pernah takut atas badai apapun yang dia lalui. Karena batu tadi atau angin tadi itu sama seperti permasalahan atau masa-masa kekeringan kita di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kurma itu seperti diibaratkan seperti pertumbuhan orang Kristen juga? Karena memang pohon kurma itu akarnya dulu atau akarnya terlebih dahulu yang mulai tumbuh, yang mulai kokoh, yang mulai terpelihara. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang benar, mari terlebih dahulu kita menguatkan iman kita, mengkokohkan iman kita, agar ketika kita mulai melakukan kehidupan kita mulai menjalani kehidupan kita, badai apapun itu, permasalahan apapun itu yang sedang kita lalui, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena iman tadi itu sudah didasari dengan kekuatan tadi. Jadi ketika sama seperti pohon tadi, ketika akarnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh, ketika tunasnya tumbuh, dia baik-baik saja. Karena apa? Ada akar yang menanggahnya, ada akar yang menahannya ketika ada badai, ketika ada angin, dia tetap kokoh, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali bahwa gambaran akar pohon kurma tadi itu sama seperti iman orang Kristen atau iman orang benar. Yang kokoh, yang tahan oleh badai, oleh permasalahan yang sedang dilalui.
Tetapi apakah akar itu bisa kokoh dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya tanpa ada makanan atau air yang diberikan oleh petani? Tentu pastinya ada. Ada mungkin pupuk dikasih, ada mungkin air yang dikasih. Makanya pohon kurma ini bisa tumbuh dengan baik dan memiliki akar yang baik juga dan akar yang kuat. Lalu bagaimana dengan iman kita orang Kristen? Bagaimana dengan iman kita orang-orang benar ini? Asupan dari iman orang Kristen adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan terus kita terima, terus kita baca, terus kita saksikan, maka iman kita itu akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Jadi bagaimana ketika firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, maka iman kita semakin melemah. Apa yang terjadi ketika iman kita sedang melemah, Bapak Ibu? Ketika ada badai, ketika ada permasalahan, kita akan mudah berpaling dari Tuhan. Kita akan mudah menyerah, kita akan mudah bilang, oh Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil, atau Tuhan itu tidak mengasihi aku. Tetapi ketika iman kita kuat, iman kita kokoh, kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka ketika ada pun badai dalam hidup kita, ketika ada masalah pun dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mengeluh, kita tidak berbalik kepada Tuhan, karena kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dari mana kepercayaan kita tumbuh? Itu dari kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak tahu, maka kita tidak akan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti karena iman kita sedang bermasalah, Bapak Ibu. Berarti iman kita sedang melemah. Sama seperti tumbuhan. Ketika tumbuhan, memang pada dasarnya kekuatan tumbuhan itu ada di akarnya. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen itu kekuatannya itu dari iman. Apa yang terjadi ketika tumbuhan memiliki akar yang lemah? Maka tumbuhan itu tumbuh tidak dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pernah di rumah atau berkebun, menanam-nanam sayur atau menanam-nanam bunga. Ketika akarnya sedang terganggu, ketika asupan airnya kurang, pasti tumbuhan itu akan melemah. Tumbuhan itu akan semakin lama semakin layu. Begitu juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak memberikan firman Tuhan tadi, ketika kita tidak tadi memberikan lagi asupan dari doa firman, maka iman kita akan melemah. Ketika iman orang Kristen melemah, Bapak Ibu, pastilah dia akan mudah menyerah. Awal-awalnya mungkin malas berdoa, awal-awalnya mungkin malas baca firman Tuhan, lalu lama-lama malas datang ibadah, lalu lama-lama dia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam hidup kita tidak ada lagi kedamaian. Kita akan mungkin perasaan kita tidak akan bersuka cita karena kita jauh dari Tuhan. Karena sumber dari sukacita, sumber kebahagiaan, sumber dari berkat itu dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, berarti kita jauh dari berkat-berkat Tuhan. Hari ini kalau kita merasa, Bapak Ibu, iman kita sudah mulai menurun, kerohanian kita sudah mulai menurun, yuk, hari ini saatnya untuk bangkit kembali. Hari ini saatnya kita untuk kembali lagi menanam, memupuk, memperbaiki iman kita. Sama seperti ada tertulis di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini menjadi ayat yang sudah mungkin sering kita baca, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan tekankan dari kata iman adalah
dasar dari segala sesuatu. Jadi iman ini adalah dasar, iman ini adalah pondasi. Sama seperti bangunan Bapak Ibu, ketika pondasinya lemah, pondasinya tidak baik dibentuk, maka bangunannya pun akan lemah, bangunannya akan mudah roboh. Jadi iman adalah dasar. Kalau iman kita tidak sehat Bapak Ibu, maka kehidupan kita pun tidak akan berjalan dengan baik. Karena tadi seperti kata firman Tuhan, iman adalah dasar. Dasar berarti termula dari iman. Jadi hari ini mari kita sadari Bapak Ibu, kalau memang iman kita sedang lemah, ini saatnya kita perlu memperbaiki iman kita. Bagaimana agar dalam kehidupan kita itu kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang mungkin yang berbau manis, hal-hal yang berbau baik. Dan di ayat ke-6 di Ibrani tadi juga dikatakan, Ibrani 11 ayat yang ke-6a, saya akan bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki iman. Tapi saya percaya semua kita orang yang di sini yang sedang mengikuti ibadah ini, kita punya iman. Amin. Amin. Kita punya iman. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang mengenal Tuhan Yesus, mengenal siapa Bapaknya. Jadi memang iman ini adalah dasarnya. Jadi yuk Bapak Ibu, mari kita perbaiki terus iman kita. Bagaimana iman kita ini terus terjaga, iman kita ini terus sehat, agar ketika kita memang benar-benar sedang menjalani kehidupan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Susah senang, kita tetap bilang Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Lalu di dalam kita harus juga belajar, ketika kita dalam menjalani kehidupan kita itu, orang boleh terberkati. Orang akan menjadi berkat ketika dia punya iman. Orang yang membawa berkat karena dia itu rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Karena ketika dia membaca, dia tahu firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dia pasti akan melakukannya ke dalam hidupannya. Biarlah Bapak Ibu kita yang sedang mengikuti ibadah Eva ini, ibadah online ini, kita boleh menjadi orang-orang yang membawa berkat kepada orang-orang. Tidak masalah mungkin untuk Bapak Ibu, umur saya sudah sekian, sepertinya sudah cukup perbuatan baik yang saya lakukan kepada orang, atau saya udah tua, sudah cukup sepertinya ibadah saya kepada Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik tidak ada kata cukup. Ketika kita menyembah Tuhan tidak ada kata cukup. Sampai pada hayat kita pun kita harus tetap berbuat baik, kita harus tetap menjadi berkat bagi orang-orang. Begitu Bapak Ibu. Jadi mari menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen yang memiliki dampak baik untuk orang-orang. Bahkan di keluarga kita sendiri, di keluarga kita masing-masing. Dan mari kita menjadi orang yang beriman, yang bertumbuh dimanapun, bertumbuh dalam gereja, bertumbuh dalam masyarakat, bahkan bertumbuh di dalam keluarga kita sendiri. Kita harus berani menyalurkan kasih kepada setiap orang Bapak Ibu. Seperti orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak mengasihi orang tua. Ketika orang tua dengan anak saling satu Bapak Ibu, sejalan, maka sungguh indah ketika memuji Tuhan. Boleh Bapak Ibu bayangkan ketika kita sejalan sama bareng anak-anak kita, sejalan bareng suami istri, ketika beribadah datang ke gereja bareng-bareng sama-sama, satu tujuan, begitu enak Bapak Ibu, damai di hati, bersuka cita. Tapi begitu kita tidak sejalan,
kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada orang tua kita. Mau ke gereja saja, mau ibadah saja, sepertinya tidak ada damai dalam hati. Jadi saling mengasihi di dalam keluarga itu sangat penting. Bagaimana kita tahu kita harus mengasihi? Itu dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti arti mengasihi, iman kita semakin bertumbuh, pasti kita akan melakukannya. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak tahu, iman kita tidak bertumbuh, maka itu tadi, kita tidak sejalan dengan keluarga kita tidak sejalan dengan orang-orang di sekitar kita tidak sejalan dengan para pelayan mungkin bagi kita yang melayani di sini, atau bagi siapapun itu mungkin. Jadi kesatuan hal itu sangat penting di dalam kekeluargaan. Jadi kita tahu kesatuan itu penting, itu dari firman Tuhan. Kedamaian itu kita tahu dari Tuhan. Dari apa? Dari baca firman Tuhan. Dan ketika kita baca firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Karena firman Tuhan tadi itu adalah asupan iman kita, Bapak Ibu. Ketika kita terus memberikan asupan yang baik untuk hati kita, untuk iman kita, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Dan apapun yang kita lakukan, maka itu akan berbuah yang baik. Lalu saya akan lanjutkan di ayat yang ke-15 tadi, di Mazmur 92, dikatakan ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada pohon kurma tadi, ternyata pohon kurma itu semakin dia tumbuh, semakin dia tua, buah-buahnya itu ternyata semakin gemuk-gemuk, semakin segar, semakin manis, bahkan katanya kalau saya cari di artikel. Jadi saya boleh mengatakan bahwa umur itu bukan menjadi patokan kita ketika kita ibadah. Ketika kita muji Tuhan, mungkin saya sudah tua, seperti saya katakan tadi tuh. Saya sepertinya sudah cukup melayani Tuhan, saya sepertinya pensiun begitu. Sesungguhnya tidak ada kata pensiun ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada berbuat baik, itu tidak memandang umur, Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita boleh mungkin baca firman Tuhan ini, semakin kita berumur, semakin kita dewasa, semakin kita tua, kita harus semakin tetap giat mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus semakin giat melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dikatakan di ayat 16, memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita terus melakukan kebaikan agar orang terberkati lihat apa yang kita lakukan. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus menjadi berkat dimanapun berada, Bapak Ibu. Mungkin orang tua hal-hal kecil dulu, mungkin orang tua menjadi berkat bagi anak-anaknya. Bahkan mungkin anak-anak juga menjadi berkat. Mungkin lewat hal-hal kecil, mungkin mengingatkan doa, mungkin mengingatkan baca firman, hal-hal kecil, dimulai hal dari kecil, begitu Bapak Ibu. Mungkin di saat melayani juga, ya saling sharing firman juga boleh. Jadi umur tidak menjadi penghalang kita Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari yuk semakin semangat menyampaikan firman Tuhan, semakin semangat membaca firman Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan, dan biarlah iman kita semakin diteguhkan. Jadi sebenarnya saya boleh angkat kalau tema hari ini adalah iman yang bertumbuh. Jadi semakin iman kita bertumbuh, berarti semakin perbuatan yang kita lakukan pun perbuatan-perbuatan yang membangun, perbuatan-perbuatan yang memang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin sederhana saja, hanya mungkin kita boleh melihat ilustrasi dari sebuah pertumbuhan pohon kurma. Tetapi biarlah ini kita boleh mulai memikirkan, oh iya ya, ternyata iman itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Iman itu sangat penting bagi kehidupan orang benar. Jadi mari pelihara iman kita Bapak Ibu, terus pupuk
terus pelihara agar iman kita ini semakin kuat, semakin kokoh seperti pohon kurma tadi itu. Karena memang iman itulah dasar dari segalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang boleh membaca firman Tuhan hari ini, boleh mendengarkan kepada firman Tuhan. Mungkin sederhana saja firman Tuhan hari ini, tapi sekiranya kita boleh mengerti, kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita, dan biarlah juga kita di dalam keluarga juga kita memiliki iman yang kuat, kita boleh saling mengasihi, kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin hanya itu untuk yang boleh kita baca hari ini Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah Tuhan yang boleh Tuhan bagikan kepada kami setiap harinya. Hari ini Tuhan kami telah memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus seperti tema pada hari ini, bahkan firman Tuhan kami baca, bagaimana iman yang harus bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan, di setiap kehidupan kami Bapa. Jadikan kami orang-orang Kristen yang memiliki iman yang baik, iman yang sehat, iman yang kokoh Tuhan di dalam Engkau, agar setiap kami melakukan kehidupan kami tetap Bapa kuat di dalam setiap apapun yang kami sedang lalui Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga kami Bapa yang baik, baik mungkin orang tua, baik anak-anak Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang selalu pulihkan, Tuhan yang selalu ambil alih Bapa yang baik, Tuhan yang selalu Bapa juga memberkati jemaat-jemaat GBI Kuningan. Tuhan yang selalu semakin Bapa memberkati, Tuhan yang selalu semakin lingkupi Tuhan, Tuhan yang mengerti setiap mungkin Bapa pertumbuhan rohani kami. Maka Tuhan mari Tuhan jamah selalu Tuhan, mari terus pulihkan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan atas campur tangan Tuhanlah kami boleh semakin kuat Bapa yang baik. Tuhan berkati juga Bapak Ibu Gembala kami, berikan mereka kesehatan panjang umur, bahkan berikan mereka Tuhan jamahan dari Engkau Bapa yang baik. Biar setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Bapa yang baik. Berkatilah setiap kami Tuhan, setiap hati-hati kami Tuhan. Kami juga kembali serahkan Tuhan segala beban kami mungkin pada saat hari ini Tuhan, yang campur tangan Tuhan, yang mengangkat setiap beban kami. Kami boleh bersuka cita, kami melepaskan shalom buat setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada Bapa. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah. Biarlah di setiap hati kami ada iman yang bertumbuh semakin lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan. Mungkin inilah doa pengharapan kami, bahkan rindu kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengabulkan. Dan puji Engkau Tuhan, pada malam hari ini biarlah kami boleh Bapa bersatu hati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.